Halo, info, Mbah Amin Rais. Kemarin gerakan People Power yang digerakkan, didengungkan oleh Mbah Amin Rais sepi, guys. Di Solo sepi, cuman segelintir manusia. Gimana tuh Mbah Amin Rais? Saya mau nonton gerakannya Mbah Amin Rais. Kagak ada orang. Kasihan deh Mbah Amin Rais. Mbah Amin bikin gerakan untuk motivasi rakyat Indonesia biar maju, biar sejahtera, jadi barometernya dunia. Gitu dong Mbah Amin Rais. Bikin gerakan People Power, turunkan Jokowi. Kasihan deh lo, kagak ngepek, kagak ada orang Mbah Amin Rais. Oke. Kalau ada perdebatan People Power itu katanya pelanggaran hukum. Oke, Steve. Bapak betul. People Power adalah kekuatan rakyat. Tidak ada orang yang mengatakan People Power adalah perbuatan makar. Saya setuju itu. Tetapi konten di dalam isi People Power-nya sampean itu tujuannya untuk makar. Jadi desakan sampean dengan kelompoknya ketika mengatakan People Power bukan golongan makar, saya setuju. Tetapi isi konten di dalam People Power-nya sampean tujuannya makar. Tujuannya untuk menurunkan seorang presiden yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Dan hari ini presiden itu mendapatkan pernyataan dari masyarakatnya sebanyak 82% masyarakat Indonesia merasa puas dengan kepemimpinan presiden itu. Tapi Anda melakukan People Power dengan bertujuan untuk menjatuhkan itu presiden. Is okay sekarang. Ini saya sendirian. Saya juga menggunakan apa ini namanya? Belangkon ya. Saya juga menggunakan belangkon. Kalau Anda mengatakan People Power bukan suatu kegiatan yang melanggar hukum, saya dan kawan-kawan saya nanti tak melakukan People Power untuk mempeople poweri sampean. Gimana? Tolong yang ini dijawab. Kelompok kami pecinta Jokowi yang menyayangi Pak Jokowi kemudian melakukan People Power untuk mempeople power sampean-sampean. Karena Anda sudah memancing. Anda, kelompok Anda itu, Amin Rais itu juga sudah memancing. Jadi biar rakyat dengan rakyat, gimana? Tanpa ada senjata deh. Kalau senjata yang pasti, yang punya adalah TNI dan Polri. Karena mereka tidak akan mungkin melakukan People Power terhadap negerinya sendiri. Karena mereka orang-orang waras. Kalau jenengan dan kelompok jenengan, boleh saja saya mengatakan kalian itu kelompok siamang yang sedang kelaparan. Ya, kalau Anda deal, siapa saja yang mendengar dari kelompok People Power, golongan Amin Rais itu, kalau mendengar ucapan saya, ayo beradu stit. Kalau Anda, kelompok Anda menantang kami akan melakukan People Power. Insya Allah. Kami dan teman-teman kami yang cinta Indonesia dengan baik-baik ini, dengan rakyat Indonesia yang 82% itu merasa puas dengan kepemimpinannya Pak Jokowi, akan lakukan People Power. Kami tidak akan bawa-bawa Pak Jokowi, tidak. Kami akan mempeople power orang-orang seperti kalian. Oke? Tolong jawab state saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam NKRI harga mati. Satu komando. Hari ini terjadi ribuan People Power di Jakarta. Hari ini. Dan bersamaan juga hari ini sedang terjadi lebih besar di kota Bandung. Saat ini negara sedang meluncur pada kehancuran yang sesungguhnya. Jangan mengatakan lagi bahwa negara berdasarkan Undang 45. Undang-Undang Dasar 45 sudah habis saat ini.
sudah diganti dengan Undang-Undang Dasar 2002. Negara ini berjalan sedang oleng, pemerintah itu oleng untuk tanpa arah. Maka kita ingatkan pada pemerintah, hei pemerintah, jangan galau-galang. Jangan negara ini diserahkan pada para taipan dan para oligark, dan rakyat sudah menggugat, pasti jatuh negara itu, pasti jatuh. Dan sekarang jalan satu-satunya keluar kalau memang pemerintah ini bandel. Kalau pemerintah ini terus ugal-ugalan, tidak ada jalan lain selain people power. Dampak daripada kondisi seperti ini, umat Islam itu di Indonesia akan dihabisi. Kuatkan tekad perjuangan people power. Waduh, umat Islam di Indonesia akan diblabla dan segala macam, ya. Kita lihat dulu yang lain. Rakyat juga berhak mengatakan bilangi saya. Jadi kalau Pak Jokowi itu mengatakan bilangi, ya jangan diangkat itu cuma hanya 2 orang calon presiden. Semua calon presiden harus diangkat, termasuk Anies Baswedan selalu cukup juga. People power. People power. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. People power. People power. People power. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian namanya arahan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Koalisi People Power Indonesia Bapak Mudrik Setiawan Malkan Sangitu, dan selanjutnya perwakilan dari Kabupaten Klaten yang akan disampaikan oleh Bapak Nanang Nuryanto. Pada beliau kami persilakan. Bapak Nanang. Mohon maaf ya, ini orang tua, kakek, opa yang tadi setelah selesai ngomong lalu kemudian dia turun dari mobil komando itu dengan susah payah pakai tongkat. Ini sebenarnya anak-anaknya itu tega nggak sih melihat orang tuanya seperti ini? Ya, masa orang tua yang keadaannya sudah seperti ini, jalannya agak susah pakai tongkat, terus diizinkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang seperti ini yang tidak ada faedahnya, guys ya. Ini kalau saya sebagai anak, tentunya saya tidak akan mengizinkan ayah saya ya untuk naik susah payah ngomong seperti itu ya. Anda teriak-teriak people power, tetapi Anda sendiri tidak punya people power, Anda sendiri tidak punya power ya. Tidak punya kekuatan, melangkah saja Anda agak kesulitan. People power ini pada dasarnya itu maknanya bagus ya, yakni kekuatan yang dimiliki oleh rakyat ya untuk menggaungkan atau sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang zalim, pemerintah yang sewenang-wenang, pemerintah yang tidak peduli dengan rakyat kecil. Nah itu kalau dilakukan people power tentunya ini akan bagus ya. Tetapi sekarang mari kita lihat aksi people power yang kemarin dilakukan di Solo. Dalam berita yang saya cermati, itu tidak sampai 1.000 orang guys ya. Jangankan 1.000 ya, 200 orang tidak sampai ya. Yang hadir dari situ dalam pantauan sekitar 100-an orang ya, kurang lebih 150 apa 160 ya. Artinya sedikit sekali guys ya. Dan di beberapa tempat juga masa yang ikut aksi people power ini sedikit sekali ya. Artinya ini bukan people power rakyat Indonesia ya, karena memang tidak didukung oleh mayoritas masyarakat Indonesia ya. Lagi pula tidak ada gunanya guys ya, karena masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke 80% lebih ya
itu berada di belakang Pak Jokowi, berada pada barisan Pak Jokowi. Ya. Jadi kalian mau people power, itu harus punya rasional yang baik, ya, kalkulasi yang baik. Kalian mau lawan siapa? Ya. Kalian dengan segelintir orang, masa mau melawan 80% masyarakat Indonesia yang berada di barisan Pak Jokowi? Ya, kita tidak ingin terjadi gesekan-gesekan di masyarakat, ya. Tidak ingin bangsa kita terpecah belah, ya. Oleh karena itu berhentilah, ya, berhentilah melakukan aksi-aksi konyol seperti ini, aksi-aksi people power seperti ini. Lebih baik diam-diam saja kita ikuti perkembangan politik ke depan dan tinggal menunggu 2024 tanpa harus people power, tanpa harus koar-koar teriak-teriak Pak Jokowi akan mundur sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan saya berharap teman-teman yang menyaksikan video ini, ya, jangan sampai kita terpengaruh, guys, ya. Jangan mengikuti kegiatan-kegiatan yang tidak ada nilai tambahnya seperti itu. Lebih baik kita fokus bekerja, ya, mencari duit, atau fokus ke hal-hal yang bermanfaat, yang bisa menambah sesuatu yang bagus bagi kehidupan kita, ya. Bukan hal-hal yang seperti ini yang justru membuat makin runyam keadaan kondisi bangsa kita, tidak ada nilai tambah, dan tidak memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara kita. Oke, mari kita lihat tanggapan dari masyarakat yang lain. Dan seperti biasa, guys, ya, channel ini selalu menampilkan aspirasi, suara-suara, pendapat, komentar dari akar rumput, dari masyarakat kecil yang menurut saya suara mereka juga perlu didengarkan. Oke, kita langsung gas. Ternyata gerakan people power yang dikoar-koarkan itu mencret, bos. People power, gua apa-apa udah mencret. Aduh, kong tuwe. Gerakannya mencret. Itu karena apa, Kong? Karena memang masyarakat Indonesia udah pada kenyang. Udah gak perlu nasi bungkus lagi. Udah pada kenyang di rumah, bos. Makanan udah berlebih, ya. Jadi masyarakat nggak bisa digerakin cuma dengan nasi bungkus. Gerakan people power mencret gagal. Dan tandus. Ya udah, Kong, kembali aja ke masjid, Kong. Banyakin ibadah, doa, zikir, tahlil. Ya kan, Kong, ya? Iya, Kong. Halo, adik-adikku, mahasiswa BEM, BEM, yang biasa suka demo, teriak-teriak demi keadilan, demi kejujuran, demi rakyat Indonesia. Oi, undang-undang perampasan aset belum disahkan, masih di DPR. Kemana aja lo? Kok nggak demo? Demo dong, demi rakyat Indonesia. Oke? Di saat rakyat menikmati dunianya, yaitu dengan bermain internet, TikTok, Instagram, Facebook, untuk mencari hiburan sambil mencari uang, para kaum oposisi menggunakan cara-cara primitif untuk menyampaikan aspirasinya, yaitu people power. People power yang gagas oleh Mbah Amin Rais bersama dengan konco-konco. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Ternyata people power yang didengung-dengungkan sejak beberapa waktu yang lalu untuk menumbangkan atau melengsarkan Pak Jokowi tidak taringnya. Para kaum oposisi, yaitu Mbah Amin Rais bersama dengan barisan dan konco-konconya, ini berpikir jika saat ini masih seperti pada era Orde Baru, yang pada saat itu presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat. Sekarang, Mbah, presiden itu dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga jangan heran
kalau Pak Jokowi ini punya banyak pendukung, punya banyak relawan. Dan apabila nekat dilengsarkan secara paksa oleh people power, tentu saja tidak akan tinggal diam. Tetapi apa yang terjadi saat ini, para pendukung Pak Jokowi ini diam, malah sedang asik bermain internet. Ada yang main TikTok, ada yang main Instagram, Facebook, buka-buka YouTube, sambil melihat informasi perkembangan aksi turun ke jalan oleh people power. Dan hasilnya cukup mengejutkan, karena ternyata jumlahnya tidak sebanding dengan yang selama ini didengung-dengungkan. Justru malah menjadi bahan tertawaan. Bagus ini tentang oke ganti, dan memang harus diganti segera gitu. Kita tidak bisa membiarkan sampai selesai malah, karena sudah batal ya, kepemimpinan sudah batal, maka kita harus segera menggantinya untuk menyelamatkan umat, menyelamatkan bangsa, menyelamatkan negara. Jadi tidak bisa tidak, kita sangat setuju, dan mudah-mudahan oke ganti ini memang menggelinding sehingga masyarakat menjadi satu kekuatan bersama untuk melakukan oke ganti, people power sebagai jalannya untuk bisa oke ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang seperti ini mungkin alam pemikiran mereka itu masih terikat dengan suasana pada Orde Baru atau Orde Lama itu, guys, ya. Ya, karena dia berpikir bahwa presiden sekarang itu mudah untuk dilengsarkan kalau semua masyarakat itu berdemo, turun ke jalan. Ya, itu pola pikir lama seperti itu, pola pikir yang feodal masih tertanam di dalam alam pemikiran oleh bapak-bapak yang seperti ini, ya. Mau menyelamatkan umat atau bapak mau menyelamatkan partai umat? Lagi. Ingat ya, 10 Agustus. 10 Agustus akan menjadi kemarahan rakyat. 10 Agustus kaum buruh akan bergerak. 10 Agustus kemungkinan besar nakes ikut bersolidaritas. 10 Agustus mahasiswa, petani, nelayan akan ikut bersolidaritas. Jangan salahkan lagi rakyat ketika 10 Agustus menjadi people power. Niko, takutnya nanti pada saat hari hal ya, pada tanggal 10 Agustus, malah yang kalian ekspektasi bahwa yang hadir nanti mahasiswa, petani, nelayan, ormas sana sini. Tetapi jangan sampai nanti seperti yang di Solo itu loh, ya. Yang diharapkan mampu menghadirkan banyak orang, tetapi totonya yang datang dikit, ya. Nanti Anda kecewa, ya. Jadi nggak usah terlalu berapi-api, bersemangat seperti ini. Slow down aja ya, Niko. Hari ini menjadi bukti bahwa Jokowi itu penakut, Jokowi itu penipu rakyat. Apalagi lah manusia satu ini bilang Pak Jokowi penakut apa? Kalau Pak Jokowi sama seperti Soeharto, mungkin kau ini ya 1 menit aja kau ini udah hilang kau dari muka bumi ini. Kalau Pak Jokowi itu seperti Soeharto, ya 1 menit aja lah kau di situ hilang kau. Gitu. Sini main-main ke Kalimantan, kita makan paku, macam mana? Pakunya direbus nanti, ya. Salam dari Kalimantan. Rakyat yang mana yang kau maksud itu yang ditipu? Aku rakyat biasa ini, nggak ada kok Pak Jokowi nipu-nipu, nggak ada. Bukan kayak kau. Menjadi bukti bahwa Jokowi itu penakut, Jokowi itu penipu rakyat. Sorry bro,
Gua state. Besar bacot lo ini, besar bacot lo. Apa yang maksud lo penakut? Definisi penakut menurut lo yang kayak apa? Jangan ngomongin penakut, bro. Itu presiden, bro. Jadi jangan mengatakan penakut-penakut. Lantas lo mengatakan menipu rakyat. Rakyat yang mana? Saya rakyat, bro. Jangan jual-jual atas nama rakyat. Saya tidak merasa Jokowi menipu. Jokowi telah berbuat yang paling terbaik untuk bangsa dan negara ini, benar. Jadi jangan asal membacot lo. Yang pertama, main-main ke Lampung, main-main ke Sumatera. Gua tantang lo makan kapal selam pakai cukanya. Hari ini menjadi bukti bahwa Jokowi itu penakut, Jokowi itu penipu rakyat. Bro, nggak usah teriak-teriak menipu rakyat. Jangan dikit-dikit membawa nama rakyat. Apa gini aja, bro, biar rakyat yang menentukan. Suruh DPR dan MPR merubah undang-undang supaya Pak Jokowi bisa maju 3 periode. Itu bukti Pak Jokowi masih dicintai rakyat apa tidak. Kalau Pak Jokowi maju lagi, kalau jadi terpilih, berarti Pak Jokowi masih dicintai rakyat. Kalau nggak jadi, berarti nggak dicintai rakyat. Jangan dikit-dikit bawa rakyat. Suruh DPR dan MPR rubah undang-undang pemilu, biar Pak Jokowi maju 3 periode, pasti jadi. Tetapi sayang sekali Pak Jokowi nampak kejangkitan penyakit serakah. Tidak pandai bersyukur pada karunia Allah dalam mengakhiri jabatan kepresidenannya yang tinggal 15 bulan lagi. Presiden Jokowi telah dan masih melancarkan langkah-langkah politiknya yang menurut saya sungguh kurang terpuji. Mula-mula ingin menambah jabatan kepresidenannya 1 periode lagi, terus menjadi 3 periode. Tapi alhamdulillah PDIP, partai yang berperan paling penting dalam mengusung Jokowi menjadi presiden 2 kali, menentang secara frontal keinginan akal bulusnya itu. Sesungguhnya ambisinya itu masih menyala sampai sekitar ya katakanlah 3 bulan terakhir, tetapi akalnya nampaknya meyakinkan dirinya, keinginannya itu terlalu ambisius sehingga terlalu luas dan sangat masif perlawanan yang datang dari masyarakat sipil. Saudaraku, apalagi ambisi bulusnya itu, maaf ya ini agak sedikit langsung saja ya, menjadi mustahil terlaksana karena harus melewati sidang umum MPR RI yang cukup sulit. Terutama Bu Megawati yang menjadikan Jokowi sebagai petugas partai emoh menolak terhadap ambisi yang tidak kenal malu itu. Sudah 10 tahun jadi presiden, kok masih belum puas. Nah, dalam khazanah bahasa Jawa terkenal ungkapan urip sing prasojo, urip sak madya, urip sing sumeleh. Kira-kira artinya hiduplah secara sederhana yang tidak eksesif dan pasrah pada takdir ilahi. Jadi ada kearifan Jawa lainnya, yakni nerimo ing pandum. Men, kowe tak elingne kena apa ora? Kowe tobat to, men, tobat, men. Wis tuwek kowe iki, men. Tobat. Eling ambek sing gawe urip eling. Wipo power endi? Sik mau andal-andalne iki lho, wipo power endi? Wipo powermu iki lho. Wong 100 ora enek lho. Ngono kok mau bangga-banggane. Mau nggul-gulne. Kowe pengen roh pendukungnya Pak Jokowi piro? Ora mek 100 wong, 200 wong, men.
tapi puluhan juta. Iso atusan ewu juta wong men pendukungnya Pak Jokowi kuwi men. Wes to, tobat. Kowe kuwi wis tuwek. Wong tuwek kuwi men. Piye carane dadi wong tuwek? Pikiran tuwek. Aja wong tuwek pikirane kaya bocah cilik ngono kuwi to. Sing sadar to. Istighfar men. Istighfar. Eling mbek sing gawe urip. Iling men. Mumpung rong kadung. Istighfar. Jokowi terlalu jelas 3 periode. Maaf ya Pak, saya lupa speak sebentar. Itu memang keinginan rakyat Pak. Keinginan rakyat Pak Jokowi 3 periode Pak. Kasih dia sekali lagi untuk memajukan negara ini. Lihatlah Bapak, Bapak hanya promokator aja. Gelandang promokator. Bapak hanya gelandangan tahu. Gelandangan politik. Tahu Pak? Bapak bilang mau engklek. Kapan engkleknya? Kapan Pak? Ngomong aja nggak bisa ditepati. Udah tua Pak. Istighfar. Banyak-banyak istighfar loh Pak. Udah tua. Istighfar lebih banyak lah Pak. Jangan urus negara lagi lah. Kita rakyat semua. Saya ini ibu rumah tangga. Tidak bodoh loh Pak. Terima kasih. Wabarakatuh. Saudaraku, akhir-akhir ini saya dibully di berbagai. Assalamualaikum, izin stick dengan Bapak Amin Rais yang merasa terhormat. Saya sebetulnya juga muak dengan statement Bapak selama ini, bukan karena saya itu mendukung Jokowi, tapi Bapak itu nggak bisa memberi contoh sebagai generasi tua untuk para yang muda-muda. Bapak itu selama waktu jadi ketua MPR apa sih yang diperbuat? Kan biasa-biasa saja kan. Ketika seseorang memimpin sekarang, Bapak udah jadi rakyat biasa. Bapak begitu getol, bikin statement-statement yang ternyata banyak nggak bener. Itulah yang membuat rakyat menjadi muak. Bapak boleh mensyukuri atau mengapalah, menurut Bapak pandangan Bapak itu baik. Tapi menurut rakyat, Bapak selama ini tidak. Pesan saya sampai ke Pak Jokowi, hentikan manuver ugal-ugalan Anda. Lagi serak suaranya. Sinten Pak yang manuvernya ugal-ugalan? Siapa Pak? Pak Jokowi. Kayaknya kalau sampean bilang Pak Jokowi ugal-ugalan, salah alamat. Oke, keliru sampean. Karena dari dulu Pak Jokowi itu orangnya santai, koyok di pantai. Tapi pasti loh ya, dia pergerakannya seperti air mengalir ya. Apalagi jabatannya sudah mau berakhir. Kayaknya tinggal menyelesaikan beberapa tugas yang memang harus diselesaikan sampai masa jabatannya sebagai presiden berakhir. Buat Pak Amin Rais, selamat istirahat nggih. Pokoknya sehat selalu Pak Amin, panjang umur, bermanfaat untuk orang banyak dan negara, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Fir'aun membangun kesatuan elit. Kowe iki omong apa to, Min? Amin. Wong wis tuwek cangkemmu kok cangkem bosok. Iki lho, wong rakyat cilik wae wis ora ngene ngejere Korun, ora ana Fir'aun, ora ana Haman. Lah kowe iki wong pendidikan, jaremu kelasmu wis kelas iki wis iso jaremu dadi profesor, tapi cangkemmu kaya ngono. Iki lho gawe aku mi kaya ngene kuwi kowe ngerti. Sing apik sing elek ngerti. Lah cangkemmu kuwi ora nang apik, ya to Min. Wis tuwek arep bongkone kowe kakean cangkem. Ora dadi presiden kowe kan mbiyen kowe wis ditakdirne dadi gelandangan politik. Ora cah kakean cangkem kowe. Ngarep mutar ya dadak kakean cangkem to Min. Wis ngono wae Min. Song aku Min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, Mbak Amin. Anda ini mau bikin video pendek tapi merepet kemana-mana. Videonya panjang sekali. Panjang kali lebar. Begini Mbak Amin ya. Saya ini orang Islam. Tapi mendengar ucapan Anda ini bahwa Islam diserang itu, Islam yang mana yang diserang? Maksudnya apa? Anda ini usianya sudah tua, sudah uzur katakanlah. Usia Anda tinggal bonus. Ya, jadi perbaiki diri kalau dalam ucapan, ya. Dalam membawakan narasi-narasi itu mbok ya narasi yang baik gitu loh. Usia Anda ini tinggal bonus. Anda masih saja belum selesai dengan dunia Anda. Ya. Manusia itu akan punah pada masanya. Pak Jokowi itu presiden dan bukan anak kecil. Tentu saja beliau tahu persis cara menghadapi Indonesia, tahu persis cara berpolitik. Ya, Anda ini selalu memframing orang negatif gitu loh. Mengarang cerita, membuat berita hoax, memfitnah, masih saja belum selesai. Sadar nggak sih Mbak Amin? Di dunia ini tidak ada yang pasti Mbak Amin. Hanya ada satu kepastian, yaitu kematian. Seharusnya Anda sadar akan hal itu. Saya orang Islam, saya nggak merasa memerangi orang Islam. Saya pendukung Jokowi. Ya. Jadi Anda, saya sarankan supaya mengunci rapat-rapat mulut Anda. Jangan jadi provokator di negara ini. Ya. Untuk Pak Jokowi mau mengatur apapun itu, beliau punya hak, punya kapasitas karena beliau presiden. Ya, kebencian Anda jangan sampai kau bawa mati. Paham enggak Mbah Sengkuning? Perbaiki diri selagi masih punya bonus usia. Astagfirullahalazim. Kok masih belum selesai dengan duniamu? Sudah tidak layak lagi Anda bikin narasi-narasi yang menyesatkan rakyat Indonesia, menyesatkan generasi bangsa, generasi penerus kita. Astagfirullahalazim, la ilaha illallah. Dari Solo ini merupakan barometer nasional. Kita sebagai support system. Putri Solo. Izin setik ya. Ini orang pengen jadi Putri Solo, tapi bukan solonya Pak Jokowi, bukan solonya Mas Gibran, tapi solo kodok. Nggak sudi Bu, aku ikut orang-orang sepertimu. Semakin orang-orang kayak gini semakin muncul dan semakin menunjukkan jati diri, maka rakyat seperti aku akan lebih mudah memahami siapa yang harus dipilih untuk jadi pemimpin. Nang ning ning nang ning nung nang ning ning nang ning nung. Alah Putri Solo kodok. Rakyat juga berhak merasakan nilai hidup saya. Jadi tambolan aja mah etanya ya. Naik bagian di engklek geus nyebut power. Gila tak ikut odong-odong ya, odong-odong ya, odong-odong ta. Zaman Nokia itu pakai penjunjung power. Naik ke mobil bagian diangkat terus keketruk gitu merengkot. Kumaha iya tuh sebenarnya cicing ngopi di imah. Udud, jarum coklat, gue cicing, nasi koneng, maca koran, ulah sok anu ngomong sebayal gitu nya. Orang mah diam, orang tua tuh harusnya mempersatu, ya ikutan. Aisyah Amin mah nges tiba emang cenama gitu, jika pewayangan lah gitu, yang salah sebetulnya sama yang salah. Semalam hari Jumat demola People Power
yang diketuai Amin Rais, tapi ketua-ketuanya tak ada yang nampak. Amin Rais, Rapili Harun, Egy Sujana, Rijal Rambil, semua kepala-kepala induknya tuh yang betek lalat pengacara tuh, satu pun tak ada yang nampak. Kerucunya ada 50 orang, tak malu itu. Hanya 50 orangnya yang pergi ke kota Solo, pidato di muka kantor Nahdlatul Ulama, hendak menurunkan si Jokowi. 50 orang. Tak dipikirkannya yang mendukung si Jokowi, yang puas dengan kinerja si Jokowi 86%. Bagaimana pula kalau yang 86% itu mendemon yang 50 itu si Amin Rais itu. Tak kincak-kirap itu kucar-kacir. Disangkonya bisa diadu dombanya manusia ini seperti tahun 98, seperti menjatuhkan Gus Dur. Masuk fitnah, karena pada masa itu rakyat masih bodoh lagi. Bisalah kau komandokan. Sekarang rakyat udah pintar. Bisa menjatuhkan ke presiden bisa, tapi itu tadi seperti Soeharto bisa. Dari rakyat tuh, semua dari Sabang sampai Merauke, kacau balau. Ini tak laku. Sekarang beginilah. Bagaimana pula pendukung si Jokowi pula anak demon kalian, supaya kalian jangan ada lagi tinggal di Indonesia nih. Karena kamu tinggal di Indonesia setiap saat kamu membuat kekacauan. Hari-hari bikin kacauan. Kalau tak ijazah PKI, kalau tak PKI bukan umat Islam, kalau tak umat Islam utang banyak. Itu sajalah yang kamu ulang-ulang. PKI, ijazah, bukan Islam, utang banyak, hanya menambah utang. Anjing itu sajalah pandai kamu. Yang lain tak ada. Tapi semua pelaksanaan tersebut gagal semua. Tak ada yang mampat. Si Jokowi tetap juga tidak open, tetap juga dia bekerja sebagai kepala negara, menjalankan tugas-tugasnya. Sedikit dia tak ada ambil open, menuntut dia tidak, marah dia tidak, menggubris dia tidak. Dianggapnya kamu tuh yang tak mendukung, yang mengatung-atung itu, dianggapnya kamu tuh pas guys, seperti orang yang gila di tengah jalan. UGJ, orang gila jalanan. Itu saja dianggap si Jokowi, lain tak ada. Baca cerita pun tidak dia. Palinglah sekali Ernie Elias yang ditembaknya. Sangko Ernie Elias ngasih malu si Jokowi, tak balik Ernie Elias. Rupanya bapak tak lihat kebebasan apa lagi yang kurang. Saya dimaki-maki, saya dihina, saya kurang juga lagi. Bodoh. Indonesia ini sudah dalam ambang batas yang sangat mengkhawatirkan ya. Ambang batas apa Mbak Yu? Mbak Yu, sampean kalau ngomong itu loh medok banget. Apa yang mau di-upgrade? HP ta di-upgrade? Apa sampean otake di-upgrade ta? Urus suami itu jangan mangap aja. Lu mangap itu punya data apa enggak? Jangan sembarangan mangap sembarangan aja. Coba pakai data ya kalau mangap ya. Pulang ke rumah masak itu kancut, BH, celana dalam suami cuci, masak yang enak. Bisa masak enggak sampean? Enggak usah ikut-ikutan yang enggak. Terima bayaran berapa sampean coba? Oleh job piro sampean? Terus mangapik sembarangan. Upgrade segala. Rakyat mana yang mau? Rakyat itu 82% itu loh ikut Pak Jokowi. Sisanya itu berapa biji? Segampang itu Pak mau upgrade. Long junjunganmu 5 tahun aja acak adut itu loh. Tanya junjungan sampean itu. Junjungan sampean membuat tugu sepatu, tugu bambu mesum, tugu esek-esek, tugu peti mati, bronjong batu, bececeran itu di
Jalan Sudirman Tamrin itu untuk apa? Hah? Segala lem aibon, pasir, helm, cat genteng, segala macam. Itukah pemimpin? Gunanya apa untuk warganya? Ngaca Bu, ngaca. Di rumah ada kaca ndak sampean? Sampean tinggal di mana? Kalau tinggal Jakarta Pusat, sampean ke proyek Senen, coba lihat. Di situ banyak jual kaca-kaca cermin tuh deket terminal Senen. Asal ngejeplak aja kalau ngomong ya. Pulang sana, pulang kelonan be sampean, be bojo sampean niku. Jangan mangap aja tanpa data. Diupahi piro sampean niku? Dibayar piro? Hah? Oleh job piro sampean? Barisane Amin Rais, Rijal Ramli, Repli Halun, dan lain sebagainya. Ngomong itu sesuaikan dengan lambe, hati itu harus sinkron. Ngaco aja. Untuk hadir hari Jumat tanggal 7 Juli 2023. Assalamualaikum, waalaikumsalam wa. Aduh, wa ieu kunaon atuh wa geuning ngadak-ngadak wa teh. Hayang ngajekan people power wa teh geuningan wa teh wa. Aduh wa teh damang. Wa damang teh wa. Wa teh jigan nu teu damang geuningan wa teh. Wa teh atos berbuat naon atuh di Indonesia teh wa teh. Wa cing naros, wa atos berbuat naon di Indonesia teh. Atau seueur wa teh ngabantos urang Bandung teh atau seueur teh acan. Wa cing atuh sing eling wa teh ngajak teh balik geuningan. Naon nu dilanggar ku Pak Jokowi atuh wa teh. Wa eling atuh wa teh aduh wa sing atuh wa ulah ngerakeun urang Bandung. Wa teh kumaha geuningan? Abi mah isin da wa isin da abi mah kuningali kinerja Bapak Jokowi oge abi mah isin da abi teu bisa berbuat naon-naon. Abi mah nganu kudur bisa ngadukung Pak Jokowi. Jangan bangun ya Indonesia, abi bangga ka diri abi. Ku sabab 2014 abi teu ngadukung 2018 abi ngadukung. Da ku sabab kinerja Jokowi hade. Sok tingali wa manya wa jiga nu buta, jiga nu tuli. Wa teh atuh kumaha tuh jiga aya nu mayar mah wa teh satu nu mayar wa teh. Wa ngerakeun urang Bandung abi mah isin. Abi mah ngabela Jokowi wa. Da ku sabab Jokowi atas bela ka rakyat Indonesia. Di Sabang sampai Merauke wa dibangun ku Jokowi. Aceh teu ngadukung Jokowi dibangun. Padang teu ngadukung Jokowi dibangun. Sok kurang adil kumaha Jokowi wa. Cing atuh wa eling dukung atuh nu bener ulah ngadukung nu salah wa teh. Bisi doraka wa teh. Cing atuh wa sok mikir ayeuna urang dukung Anies atawa Prabowo. Hek aranjeuna teh berbuat salah sarua wa urang ge ngilu salah da urang nu ngadukung Prabowo atawa Anies dosa dina memimpin urang sarua wa ngilu doraka nu ngadukung. Cing atuh eling wa lah ngerakeun pisan. Satunya adalah pencegahan seorang calon presiden Anies Baswedan. Begini bro, masalahnya itu bukan masalah jegal menjegal. Yang dikhawatirkan oleh pemimpin sekarang ini, takutnya apa yang sudah diperbuat ini dirusak kembali, dirusak lagi.
Jadi Indonesia ini mundur lagi, begitu ceritanya, bro. Bukan masalah jegal menjegal. Kalau masalahnya Anies itu maunya pres, ya boleh-boleh saja, bro. Tidak akan ada yang menjegal. Tapi masalahnya masyarakat kan sudah pintar sekarang. Coba bayangkan, siapa sih yang kepingin rakyat Indonesia ini punya presiden berhalusinasi terus itu? Sementara rekam jejaknya memang sudah jelas dan nyata, bro. Coba pikir, sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus tahun, rumah sakit ya rumah sakit. Kena junjunganmu memimpin DKI, rumah sakit diganti rumah sehat. Coba pikir itu. Ingin lagi mencari nama lagi, seakan-akan orang junjunganmu itu berprestasi, nama-nama jalan cuma diganti. Air hujan kalau dibuang ke laut menentang sunatullah. Coba bayangkan itu. Masyarakat bodoh sekalipun tidak akan mungkin mau memilih atau menginginkan presiden seperti itu. Jalan-jalan yang sudah bagus dirusak gara-gara dibikinin sumur resapan. Ditanya lagi transportasi umum, dijawabnya kaki. Ya. Terus kalau memimpin Indonesia, mau jadi apa Indonesia ini? Mau jadi bahan ketawaan? Mau jadi lawak dunia? Begitu, Bung. Jadi kami ini sudah mengerti, sudah lebih cerdas lagi. Walaupun kami ini masyarakat kecil, ya tidak mau lah punya pemimpin seperti itu. Punya pemimpin yang realistis, yang positif, biar membawa ke Indonesia itu lebih maju lagi. Terutama apa yang sudah digagas oleh Bapak Jokowi selama ini, betul-betul jreng, bro. Betul-betul jreng. Dunia pun sudah lebih mengenal lagi Indonesia ini, gara-gara sosok Joko Widodo. Begitu, bro. Salam akal sehat, bro. Jangan berhalusinasi terus. Tambah merosot junjunganmu, elektabilitasnya. Begitu, bro. Makanya kalau bernarasi atau berstatement itu yang bener. Kata anak saya yang kecil, yang bener aja, Pak. Gitu, bro. Salam akal sehat dari rakyat kecil yang bodoh. Oke guys, untuk para orang tua, sesepuh-sesepuh yang kemarin mengikuti aksi People Power di Solo dan di beberapa tempat lainnya ya, walaupun yang hadir di situ hanya segelintir orang ya. Ini pertanyaan saya, kalian sebagai orang tua kenapa nggak bisa memberikan teladan yang baik untuk generasi muda ya? Sebagai generasi tua ya, seharusnya bisa memberikan, menunjukkan sikap, menunjukkan kebijakan, memberikan petuah atau memberikan arahan yang baik bagi anak-anak bangsa agar tidak terpecah belah ya. Tetapi apa yang kalian lakukan itu malah menimbulkan gesekan-gesekan baru di masyarakat ya. Seperti yang saya reaksi video Bapak yang di awal tadi ya, yang ingin melakukan people power tandingan untuk mempeople powerkan kelompok Amin Rais CS ini, itu adalah buah, itu adalah hasil dari gerakan people power yang kalian lakukan ya. Kita sebagai generasi muda mengharapkan agar orang tua seperti ini bisa menjadi kendali, bisa memberikan arahan yang baik ya, agar anak-anak bangsa dan negara kita ini selalu dalam keadaan damai, rukun, sentosa, aman satu sama lain ya. Tetapi jangan sampai selama ini ya guys ya,
negara kita selalu ribut, terpecah belah. Jangan sampai ulah dari kelompok-kelompok seperti ini ya, yang sengaja memelihara perpecahan di tengah-tengah masyarakat kita ya, apalagi sekarang menjelang tahun-tahun politik. Awalnya saya berpikir ya, people power ini mungkin murni suara dari masyarakat, aspirasi dari masyarakat, yang dimana mereka murni tidak puas atau ada beberapa hal kebijakan Pak Jokowi yang mungkin mengecewakan mereka. Tetapi setelah mendalami, mengamati dan mendengarkan apa yang mereka sampaikan dalam aksi-aksi mereka itu ya, itu ada elit tertentu ya, ada seorang tokoh capres yakni Pak Anies yang mereka selalu gaungkan, mereka dukung, bahkan mereka dengan terang-terangan ya mengatakan bahwa presiden tidak boleh menjegal, tidak boleh mendukung salah satu, harus semuanya secara adil ya. Wah, ini menurut saya sudah tidak murni lagi people power kalau memang itu lahir murni dari hati nurani masyarakat ya. Ini sepertinya sudah menunggangi kepentingan kelompok tertentu ya. Oke, kita masih berharap ya, semoga Pak Amin dan juga para orang tua ya, semoga lekas disadarkan dan mereka bisa menjadi orang tua yang bijak, yang bisa mengarahkan generasi-generasi muda ini ya untuk ke arah yang lebih baik untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video dengan durasi yang sangat panjang ini. Mohon maaf apabila dalam video-video saya ada kesalahan, dan teman-teman yang ingin bersuara menyatakan opini atau pendapatnya ya, nanti teman-teman boleh upload video di TikTok ya, atau mengirim video langsung ke Instagram saya Bastian Sebo. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi.